warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Mubaini dari Universitas UIN Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Sosiologi Agama. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aliran psikologi, yaitu psikoanalisa. Sebelum menjelaskan tentang apa itu psikoanalisa, terlebih dahulu saya memberikan gambaran tentang psikologi itu apa. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang atau yang memperdalami tentang jiwa manusia, kejiwaannya. Nah, di sini tentunya kita perlu mengetahui apa itu psikologi, bahwa yang berkaitan tentang jiwa. Jiwa itu termasuk kepribadian, kecerdasan, hati, pikiran, termasuk dari jiwa. Pada aliran psikoanalisa ini dibawakan atau dikembangkan, atau yang pertama kali memunculkan teori psikoanalisa ini adalah Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud menyatakan bahwa tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Jadi, teori psikoanalisa ini menitikberatkan kepada individu, bahwa individu itu memiliki segudang tingkah laku ataupun kepribadiannya itu mempengaruhi tingkah lakunya, tidak ada kaitannya dengan orang yang di sekitarnya atau keluarga atau kerabat, sahabat. Nah, bahwa kepribadian itu mempengaruhi tingkah lakunya. Ini menurut psikoanalisa dari Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud juga membagi struktur kepribadian itu menjadi 3. Yang pertama itu namanya id, yang kedua namanya ego, yang ketiga namanya super ego. Id ini adalah nafsu atau keinginan. Setiap orang punya namanya nafsu ini, keinginan untuk ini, keinginan untuk makan, ini, kebutuhan ini. Di id ini hanya keinginan nafsu kita yang ingin itu. Nah, tapi tidak ada proses berpikir apakah itu baik, apakah itu buruk. Nah, pada tingkat ego ini, pada struktur yang kedua ini, setelah adanya id, keinginan itu memang sifat dasar kita. Dengan id itu dilengkapi dengan kita berpikir, kita membandingkan, kita mulai mencerna apakah makanan ini, misalnya contoh kita mau makan, apakah makanan ini baik, apakah makanan ini bergizi, apakah makanan ini halal. Ini termasuk dari ego dan super ego. Super ego ini adalah yang menghubungkan ini id dan ego. Artinya dia itu seolah-olah mengatakan bahwa apa manfaat atau dari proses id dengan ego. Setelah kita mau makan, berpikir apa makanan halal, kalau sudah kita bisa membedakan makanan ini baik, sehat, nah baru hasil setelah diolah dalam tubuh kita ini, lakukan dengan perbuatan baik, berpikir yang baik, melakukan suatu hal yang baik. Nah, inilah super ego ini, artinya tingkat kesadaran yang tertinggi. Bukan hanya sampai kita makan sehat, tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada hasil dari proses yang kita lakukan. Nah, super ego ini lebih ke moral yang tinggi. Dengan kita bisa makan, energi kita baik, badan kita sehat, kemudian kita bisa menolong orang, membantu baru kita. Nah, ini dari super ego. Maka dalam membentuk suatu kepribadian ini, kita harus melakukan yang ini. Kita berpikir dulu, kemudian setelah itu kita super ego, punya harapan, tidak sekedar makan tidur. Supaya kita ini lebih dari makhluk yang lain. Hewan yang begitu juga punya ego, punya makan tidur. Kalau kita tidak ada ego, apa bedanya kita dengan hewan? Justru itu yang dapat saya sampaikan dari teori psikoanalisa ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sendiri dan saudara-saudara dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang behaviorisme dan kaitannya dalam psikologi sosial. Di mana behaviorisme ini mengkaji tentang perilaku yang nyata. Aliran ini sesuai dengan teori Ivan Pavlov dan William McDougall yang disebut sebagai aliran insting. Di mana menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku seseorang yang dibawa dari sejak lahir dan belum sama sekali dikaji atau dipelajari sebelumnya.
Kemudian, di dalam behaviorisme terdapat 6 pandangan mengenai perilaku manusia. Yang pertama, tingkah laku manusia merupakan bentuk dari realitas yang abstrak dan data dapat diukur menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian yang kedua, psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang objek realistis. Kemudian yang ketiga, perilaku merupakan satu-satunya objek yang dapat diteliti oleh psikologi. Yang keempat, faktor eksternal dalam behavior merupakan bentuk rangsangan, tapi bukan merupakan dari bentuk tingkah laku itu sendiri. Kemudian yang kelima, tingkah laku merupakan hasil dari setiap rangsangan. Kemudian yang keenam, setiap respon dan perilaku dapat dipelajari di dalam psikologi. Kemudian tokoh-tokoh yang menganut aliran behaviorisme. Yang pertama adalah John B. Watson, di mana John B. Watson mengatakan atau menetapkan teori tentang stimulus dan respon, di mana stimulus merupakan perintah dan respon merupakan tindakan yang dihasilkan setelah mengikuti stimulus tersebut. Yang kedua adalah B.F. Skinner, di mana Skinner ini mengatakan bahwa setiap manusia atau perilaku manusia itu tergantung dari lingkungannya, atau manusia itu mendapatkan rangsangan dari lingkungannya, itu yang membuat perilaku atau tingkah laku dari manusia tersebut berubah. Kemudian ada rumus mengenai operant conditioning yang dicetuskan oleh Skinner, terdapat stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon ini akan menghasilkan reward dan punishment, di mana reward itu akan berupa dua jenis. Yang pertama, reward positif dan reward negatif. Kemudian punishment juga demikian, ada punishment positif dan punishment negatif. Dari punishment dan reward itu akan menghasilkan pribadi yang baru. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi materi saya hari ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik bisa juga disebut dengan better force setelah kedua aliran sebelumnya. Aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama yaitu memahami manusia sebagai totalitas, sehingga sangat tidak setuju untuk mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun dalam proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, misalnya dalam hal perilaku. Yang kedua, metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life story atau riwayat hidup, yang dimana untuk memahami manusia dari perjalanan riwayat hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing individu. Yang ketiga, aliran ini juga mengakui betapa pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup berkembang dan berusaha memenuhi aktualisasi diri untuk menunjukkan potensi dirinya. Pikiran manusia bersifat aktif dan dinamis. Manusia memiliki potensi yaitu kreativitas, yang dimana kreativitasnya untuk mengekspresikan dirinya atau untuk mengukur segimana potensi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana, NIM 19062131, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme dan kaitannya dengan psikologi sosial. Psikologi eksistensial yaitu kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai usaha perilaku manusia untuk memahami manusia dengan mengatasi jurang pemisah antara subjek dan objek. Psikologi eksistensial dilaksanakan sebagai variasi yang satu sama lain memiliki inspirasi atau cara yang berbeda. Psikologi sosial eksistensial menekankan pada berbagai inspirasi falsafah hidup dalam menghayati kehidupan di dunia dan berfokus pada situasi kehidupan manusia di alam semesta, yakni mengenal keadaan diri, mengenal kebebasan untuk melakukan hidup dan nasibnya sendiri, tanggung jawab pribadi pada orang sekitarnya. Konsep kepribadian dari psikologi eksistensial pada seorang individu memiliki karakteristik yaitu umfeld, artinya ialah lingkungan sekitar adalah sebuah akan tetap eksis sekalipun manusia tidak menyadarinya. Artinya ialah dunia adalah sesuatu yang alami dengan berbagai hukum-hukum di dalamnya.
Karakteristik yang kedua ialah minuel, artinya hubungan dengan orang lain di dunia, yakni manusia jelas akan membutuhkan satu sama lain dengan manusia yang lain dan melakukan kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial primer yaitu berkontak sosial dengan seseorang secara langsung. Contohnya tersenyum saat bertemu, atau mengucapkan salam dan menatap mata lawan bicara saat melakukan kontak sosial. Dan yang kedua adalah kontak sosial sekunder, yaitu melewati media sosial seperti handphone atau sejenisnya. Di sana melakukan kontak sosial secara online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.